kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sebuah materi pembelajaran mengenai sejarah hukum pidana internasional dan bagaimana hubungan hukum pidana internasional tersebut dengan hukum pidana nasional. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama, kita akan membahas sejarah perkembangan hukum pidana internasional pada era abad ke-16 hingga 18 Masehi sampai era Tokyo Trial. Baik, yang pertama ini masuk ke dalam era 16 sampai 18 Masehi, yang mana pada era ini merupakan era kekerajaan Romawi yang berada di bawah kekuasaan Kaisar Justinianus, yang mana pada saat itu Undang-Undang Justinianus telah memberikan dukungan perdamaian terhadap seluruh kerajaan Romawi dan kerajaan jajahannya. Peraturan tentang perang ini diperjelas pada sebab dan layak yang dilaksanakan dengan cara yang benar. Peraturan ini juga berasal dari pengajaran hukum yang diberikan oleh ahli-ahli hukum, diantaranya adalah Cicero dan Saint Augustine. Setelah era ini terjadi, terdapat perang salib, yang mana perang ini diawali dengan munculnya kejahatan di laut yang kita sebut dengan pirasi, yang mana kejahatan ini merupakan musuh bagi semua bangsa karena telah merusak hubungan perdagangan antara bangsa yang sangat penting pada masa itu. Lalu setelah perang salib ini terjadi, kita masuk kepada era Francisco de Vitoria, yaitu pada tahun 1480 hingga 1546. Baik, di masa ini pada saat itu terdapat penyebarluasan agama Kristen dengan metode kekerasan dan kekejaman, terutama yang dilakukan oleh kerajaan Spanyol terhadap pribumi Indian. Lalu kemudian di tengah hiruk-pikuk penyebaran agama tersebut muncullah seorang profesor teologi bernama Francisco de Vitoria, yang kemudian ia memperingati kerajaan-kerajaan bahwa ancaman dan perang tidaklah dibenarkan dengan alasan perbedaan agama, penyebarluasan kerajaan, dan kemungkinan dengan alasan untuk self-defense. Pandangan-pandangan dan ajaran Vitoria ini dikatakan sebagai tombak sejarah bagi perkembangan hukum pidana internasional pada masa itu dan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, pada era ke-16 sampai 18 itu muncul penulis-penulis terkenal seperti Alberto Gentili, Francisco Seyres, Samuel Pufendorf, dan Emeric de Vattel. Maaf kalau penyebutan nama-nama para penulis tersebut salah. Baik, kita lanjutkan. Para penulis tersebut telah membahas dan mencari dasar-dasar hukum suatu peperangan. Lalu kemudian adanya sebuah perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama. Ternyata dalam praktiknya hukum internasional tidak berhasil melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut, seperti penentuan dan penjatuhan pidana atas penjahat perang. Kemudian kita masuk ke dalam era ke-1920, di mana pada era ini terdapat upaya pembentukan Mahkamah Pidana Internasional setelah terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa pada kala itu. Selanjutnya pada tahun 1927, Liga Bangsa-Bangsa telah membuka era baru dalam sejarah hukum pidana internasional dengan menetapkan perang agresi atau a war of aggression merupakan international crime. Liga Bangsa-Bangsa sendiri merupakan awal kodifikasi dalam bidang hukum pidana internasional. Namun, pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang dapat menetapkan telah terjadinya pelanggaran atas kodifikasi tersebut masih belum serius ditanggapi. Selanjutnya pada era pasca Perang Dunia Kedua, di mana pada era pasca Perang Dunia Kedua ini melahirkan sebuah tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian. Pelanggaran tersebut dalam bentuk kekejaman yang tiada tara dan pertanggungjawaban hukum perang yang tiada bandingnya oleh pihak tentara Jerman dan sekutunya. Setelah era tersebut, kita masuk ke tahun 1946 atau masa Nuremberg Trial yang berada di bawah pimpinan Adolf Hitler, dan pada saat itu telah Adolf Hitler dan sekutunya telah menaklukkan beberapa negara, dan pada tahun ini merupakan tahun kemenangan bagi Nazi Jerman. Dan di waktu yang bersamaan, bahkan jauh sebelum ini, Hitler telah melakukan genosida terhadap bangsa Yunani di seluruh dataran Eropa, yang kemudian ditetapkan sebagai perbuatan juris gentium oleh PBB. Selanjutnya pada tahun 1947, masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional ini diserahkan kepada International Law of Commission.
Dan kemudian melalui PBB telah sepakat dan menetapkan kejahatan-kejahatan yang mengancam dan merugikan serta merusak tanah kehidupan masyarakat internasional, yang mana kejahatan ini diantaranya seperti agresi, kejahatan perang, pembasmian etnis tertentu, pembajakan laut, penculikan hingga narkotika. Selanjutnya, dalam revolusi PBB pada tanggal 21 November 1947, di mana sampai pada awal abad ke-20, hukum pidana internasional belum memasyarakat di kalangan pakar-pakar ilmu hukum negara yang menganut sistem common law. Pengakuan secara internasional terhadap pentingnya International Crime Law atau HPI ini pertama kali terjadi melalui resolusi yang diajukan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 21 November 1947. Resolusi ini menghendaki dibentuknya suatu panitia kodifikasi hukum internasional atau The Committee of Codification of International Law yang bertugas merumuskan prinsip-prinsip hukum internasional. Dan yang terakhir ialah era Tokyo Trial. Berdasarkan putusan pengadilan internasional di Tokyo, Jepang, 7 orang pemimpin negara pada era Perang Dunia Kedua ini menjalani hukuman mati. Pengadilan di Jepang ini merupakan lanjutan dari pengadilan Nuremberg, Jerman yang dilakukan oleh pengadilan para pejabat perang. Bukti-bukti lain mengenai perkembangan kelahiran hukum pidana internasional ini antara lain yaitu yang pertama perjanjian mengenai pirasi, yang kedua yurisdiksi kriminal dan badan-badan internasional, yang ketiga konvensi menentang teroris, yang keempat yaitu hukum internasional di dalam kerangka kerja PBB. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi kedua, yakni mengenai hubungan pidana internasional dengan hukum pidana nasional. Mengenai hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum nasional, tidak terlepas dari hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Terdapat dua pandangan mengenai tiga antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu yang pertama adalah teori Menoisme, yang mana bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek dari suatu sistem hukum. Lalu yang kedua yaitu teori dualisme, yang mana bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua sistem yang berbeda. Beberapa pendapat para ahli hukum mengenai teori monisme dan teori dualisme yaitu yang pertama, menurut Hans Kelsen, ia melihat hukum internasional dan hukum nasional ini sebagai suatu kesatuan hukum berupa kaidah-kaidah yang mengikuti individu, negara maupun kesatuan lainnya yang bukan negara. Artinya hukum internasional mengikat individu secara kolektif, sedangkan hukum mengikat individu secara perorangan. Yang kedua, Triple dan Stroop sebagai penganut teori dualisme melihat hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua hal yang terpisah, terlebih dalam dunia modern, di mana negara mempunyai kedaulatan dan kesederajatan, yang artinya baik hukum internasional maupun hukum nasional adalah aturan-aturan hukum yang bebas terpisah, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa hukum internasional adalah superior dari hukum nasional, ataupun sebaliknya. Lalu, selanjutnya menurut Anzilotti, melihat hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, ada perbedaan fundamental antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu bahwa hukum nasional ditentukan oleh perundang-undangan yang harus ditaati, sedangkan hukum internasional ditentukan oleh perjanjian antara negara yang harus dijunjung tinggi. Selanjutnya, menurut Triple mengatakan hubungan hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional itu dengan adanya perbedaan fundamental antara hukum internasional dan hukum nasional. Dan yang terakhir yaitu menurut Eddie O.S. Hiarich, yang mana menurut dia hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional merupakan hubungan yang bersifat komplementer antara yang satu dengan yang lainnya dan memiliki arti dalam rangka 4 penegakan hukum itu sendiri. Baik, menurut saya cukup sampai situ saja materi yang dapat saya paparkan mengenai sejarah hukum pidana internasional dan bagaimana hubungan hukum pidana internasional dengan hubungan hukum pidana nasional. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah penyampaian dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.